Pemirsa, pasca ambruk pada Selasa lalu, IHSG kembali rebound dan menguat tipis pada pembukaan perdagangan hari ini. Pada perdagangan pukul 9.46 waktu Indonesia Barat, IHSG berada di posisi 6.282,028, menguat tipis 0,94%. Pada perdagangan saham kemarin, IHSG sempat anjlok hingga mencapai 5%, yang membuat perdagangan saham dihentikan sementara selama 30 menit. Setelah perdagangan dibuka kembali, IHSG terus terkoreksi hingga 7%. Pada perdagangan hari ini, IHSG diprediksi masih akan menunjukkan pelemahan seiring dengan rilis Bank Indonesia yang akan mengumumkan keputusan hasil rapat Dewan Gubernur bulan Maret. Pasca IHSG yang anjlok kemarin, hari ini bagaimana penutupan perdagangan saham sesi 1? Kita langsung bergabung bersama dengan jurnalis Metro TV Ardan Anugrah langsung dari Bursa Efek Indonesia. Ardan, bagaimana penutupan perdagangan saham sesi 1 hari ini? Ya Maria, pada penutupan sesi pertama indeks harga saham gabungan di hari ini di Bursa Efek Indonesia ditutup menguat, di mana angka detailnya akan kami perlihatkan kepada Anda, Maria dan juga pemirsa. Ini ditutup pada pukul 12, tadi ditutup dengan menguat 0,98% atau juga menguat 61,08 basis poin di level 6.284. Di mana bisa dilihat dari papan Bursa Efek Indonesia, nilai transaksi yang terjadi di sesi pertama tadi ada sebanyak 8,5 triliun. Kemudian untuk volume saham yang terlibat ini ada sebanyak 11 miliar dan jumlah frekuensinya terjadi ada sebanyak 649 ribu transaksi jual beli. Dan selain daripada itu memang IHSG hari ini di sesi pertama bergerak rebound dari batas bawahnya di level 6.147 hingga batas atas pada level 6.304. Setelah tadi dibuka pada pagi hari tadi di level 6.221. Ada sebanyak 336 saham menguat dan 224 saham terkontraksi, kemudian ada sebanyak 227 saham stagnan. Meskipun memang mencatatkan angka membaik, namun perlu dicatat bahwa nilai transaksi net for sale dari investor asing ini pada hari kemarin ada sebanyak 2,49 triliun. Dan inilah yang menjadi catatan bahwa masih banyak investor ini melakukan penjualan di hari kemarin, utamanya bagi saham-saham blue chip Big Four. Kemudian untuk saham-saham yang nilai transaksinya terbesar pada sesi pertama pagi hari ini adalah saham BBCA dengan nilai transaksi sebanyak 857 miliar, kemudian saham BBRI 720 miliar, dan di posisi ketiga adalah saham BMRI 641 miliar. Ini artinya saham-saham blue chips sektor perbankan masih jadi penopang penguatan IHSG di sesi pertama hari ini. Kemudian untuk indeks LQ45 ini juga tercatat menguat, ini angkanya ada 0,06%, kemudian indeks dari JAI ini ada 0,66%. Untuk pergerakan sektoral ini kami catat untuk sektor paling tinggi menguat adalah sektor teknologi, kemudian sektor energi dan juga sektor keuangan. Sementara itu untuk sektor yang terdepresiasi ini ada 3 sektor, yakni sektor kesehatan, kemudian transportasi, dan juga industri. Dan tentunya pada sesi pertama ini investor masih akan melihat dan juga wait and see terkait dengan apa keputusan yang akan dikeluarkan oleh Gubernur Bank Indonesia yang nanti pada pukul 14 siang hari nanti akan melaksanakan rapat Dewan Gubernur dan akan menentukan apakah nantinya mereka akan mengeluarkan kebijakan suku bunga tetap ataupun akan dipangkas seperti harapan dari banyak investor. Untuk sementara demikian, Maria kembali kepada Anda di studio. Ya Ardan, mungkin yang juga ingin kami ketahui apa poin penting dari konferensi pers yang dilakukan oleh OJK pagi tadi? Ya Maria, tadi memang pada pukul 10:05 Otoritas Jasa Keuangan ini melakukan konferensi pers terkait dengan respon kebijakan terjadinya volatilitas fluktuatif yang terjadi pada hari kemarin. Bahwa memang di hari kemarin ini terjadi penurunan nilai saham hingga 7%, sehingga harus diberlakukan
trading halt ataupun juga penghentian sementara selama 30 menit. Dan tadi salah satu kebijakannya yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam hal ini disampaikan secara langsung oleh Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarno Jayadi, disampaikan bahwa kebijakannya adalah mengeluarkan kebijakan opsi buyback saham, di mana para perusahaan terbuka ini sudah bisa diperbolehkan untuk melakukan buyback saham tanpa harus melalui persetujuan dari RUPS ataupun juga rapat umum pemegang saham. Namun perlu jadi catatan bahwa kebijakan ini hanya berlaku selama 6 bulan, karena pasca 6 bulan nantinya kebijakan buyback saham ini akan kembali kepada mekanisme rules RUPS yang akan ditentukan secara langsung kembali kepada rapat umum pemegang saham. Namun Inarno juga tadi menyampaikan bahwa kebijakan ini tentunya masih akan menjadi bahan evaluasi melihat bagaimana perkembangan pasar, apakah memang masih lesu ataupun harus dilakukan kebijakan lainnya dari pemerintah. Maria. Laporan langsung dari Bursa Efek Indonesia, Ardan Ardian, terima kasih untuk informasinya.